Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita pada siang hari ini masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Selanjutnya khatib mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam menjalani hidup di dunia ini tentu cobaan, rintangan dan halangan yang terkadang muncul dalam bentuk kesedihan, kebahagiaan dan harapan senantiasa akan kita alami. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa pernah mengalami posisi sedih dan bahagia. Di mana ada kesedihan, kelak akan ada kebahagiaan. Di mana ada kesulitan, kelak akan ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lalu modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan dunia ini. Petunjuk ini adalah berupa sabar dan sholat. Sabar dan sholat merupakan dua hal penting, kunci untuk menggapai bahagia dunia dan akhirat bagi hamba Allah yang sedang dalam perjalanan menjalani kerasnya kehidupan dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut sabar dan sholat dua kali dalam surat yang sama. Ini sebagai bukti bagaimana dua hal tersebut menjadi panduan kita dalam kehidupan di dunia ini. Yaitu yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang kedua dan Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dua hal di atas menjadi bukti nyata bahwa sabar dan salat adalah petunjuk utama seorang mukmin dalam menjalani kehidupan dunia ini.
Sabar sebagai bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah, dan kita sebagai hambanya hanya perlu bersabar menunggu ketetapan Allah yang selanjutnya. Entah itu yang kita anggap sebagai kebaikan ataupun kita anggap sebagai keburukan, karena sejatinya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Salat adalah merupakan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu kebahagiaan ataupun kesukaran, kita tidak pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain posisi sabar dan salat sebagai dua hal penting dalam menjalani kehidupan, maka sabar dan salat juga memiliki dua fungsi yang utama. Yang pertama, sabar merupakan kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam an-nasra ma sabri wa annal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 45, bahwa sabar mencakup tiga hal, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang kedua, salat adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Annahu kana idza hazabahu amru faza'a ila shalah." Bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami suatu masalah yang berat, maka beliau segera melakukan sholat. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, sholat merupakan benteng yang jitu menghalau perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat merupakan hubungan yang istimewa antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikeluhkan hamba insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah pertolongan Allah akan datang. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 45, bahwa sholat yang utama itu adalah sholat yang dikerjakan dengan menghadirkan hati, bukan hanya sekedar gerakan sholat pada umumnya. Atau dengan kata lain, sholat hanya sebagai menggugurkan kewajiban semata. Semoga sabar dan sholat itu bisa menjadi kekuatan motivasi kita untuk menapaki menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tujuan hidup kita dapat tercapai, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.